Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Kalau kita lihat perkembangan hari ini teman-teman, bahwa Putri Chandrawati ini sudah diperiksa oleh tim sus. Dan rencananya teman-teman, tim sus akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo pada hari Jumat ini. Informasinya yang kita dapat akan diumumkan oleh tim sus setelah sholat Jumat, tanggal 19 Agustus 2022. Ini menarik teman-teman terkait Putri Chandrawati, karena awalnya Ibu PC ini sulit untuk dimintai keterangan baik oleh LPSK maupun Komnas HAM. Tetapi entah bagaimana, ini tim sus bisa memeriksa Ibu PC, Putri Chandrawati. Karena Ibu PC ini salah satu kunci terkait kasus ini teman-teman. Karena dia yang melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Namun itu pun tidak terbukti. Kemudian Ibu PC katanya juga melaporkan kepada suaminya Ferdy Sambo di Magelang mengenai harkat martabatnya yang ini direndahkan oleh Brigadir Joshua. Jadi apa kita percaya dengan apa yang disampaikan Ferdy Sambo? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tribun Sumsel teman-teman. Besok nasib Putri Chandrawati akan ditentukan. Ferdy Sambo menangis sesal hancurkan karir Baradae. Jadi bukan hanya karir Baradae teman-teman, tetapi teman-teman sejawat di kepolisian ini banyak terseret kasus yang terjadi tewasnya Brigadir Joshua. Semua gara-gara Ferdy Sambo teman-teman. Jadi bukan hanya Baradae yang dihancurkan, tetapi banyak teman-teman sejawat di kepolisian yang dihancurkan oleh Irjen Ferdy Sambo. Nasib Putri Chandrawati, apakah akan menjadi tersangka atas laporan palsu atau tidaknya akan diumumkan pada besok selepas sholat Jumat atau hari ini teman-teman. Sebelumnya Mahfud MD memastikan ada tersangka tambahan di kasus kematian Brigadir Joshua. Polisi baru menetapkan 4 tersangka, di mana dalam pembunuhan berencana itu adalah Irjen Ferdy Sambo. Untuk diketahui, tim khusus Polri bakal memeriksa istri Ferdy Sambo. Nah ini sudah diperiksa teman-teman. Nasib Putri Chandrawati yang akan diumumkan pada 19 Agustus 2022. Tim sus Polri akan periksa Putri Chandrawati terkait kasus penembakan Brigadir Joshua. Hasil pemeriksaan pun akan diumumkan setelahnya. Selain memeriksa Putri Chandrawati, akan diumumkan juga sejumlah update dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Jadwal pemeriksaan Putri sudah besok akan disampaikan oleh tim sus setelah sholat Jumat. Update-nya, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo Kamis 18 Agustus 2022. Bekas Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo disebut mengaku bersalah karena melibatkan Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam pengakuannya, Irjen Ferdy Sambo juga disebut menangis dan menyesali perbuatannya lantaran telah merusak masa depan Baradae yang tergolong masih muda dan belum lama menjadi anggota polisi. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Ahmad Taufan Damane dalam wawancara dengan Kompas TV. Ahmad Taufan menjelaskan, alasan Baradae menuruti perintah untuk menembak rekannya yaitu Brigadir Joshua, karena Irjen Ferdy Sambo punya kuasa sebagai atasan. Kuasa seorang FS Ferdy Sambo dengan Baradae itu atasannya Jenderal Bintang 2, sementara dia Baradae seorang prajurit rendah, hanya Barada usia masih muda, kata Ahmad Taufan dikutip dari video Kompas TV Selasa 16 Agustus 2022. Ahmad Taufan mengaku telah berbicara dengan Irjen Ferdy Sambo dari hati ke hati.
Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan tentang nasib Baradae setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Menurut lulusan FISIP Universitas Sumatera Utara USU 1987 ini, masa depan Baradae yang semestinya tengah menikmati masa muda, masa meniti karirnya sebagai polisi, hancur karena terlibat tindak pidana pembunuhan. Saya bilang, kamu merasa tidak bahwa kamu sebetulnya sudah melibatkan seseorang yang mestinya dia menikmati masa mudanya, masa-masa dia meniti karirnya, ujar dosen ilmu FISIP USU. Ini menirukan ucapan pada Irjen Verdi Sambo. Setelah menyampaikan demikian, Ahmad Taufan menyebut Verdi Sambo mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Karena itu ia meminta maaf kepada Baradae. Ada satu penyesalan yang disampaikan oleh Irjen Verdi Sambo, teman-teman, yang melibatkan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, ini menurut Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, karena posisi Baradae adalah prajurit rendah, teman-teman. Sementara yang memerintah adalah atasannya, Jenderal Bintang 2. Nah, otomatis pihak Baradae ini sulit untuk menolak. Kalaupun menolak, ini berisiko. Jadi bisa saja Baradae nanti ditembak oleh Irjen Verdi Sambo. Karena dalam waktu yang cukup pendek itu dia melakukan tembakan kepada Brigadir Joshua. Padahal teman-teman, menurut keterangan dari Komarudin, kuasa hukum Brigadir Joshua, antara Baradae dengan Brigadir Joshua itu teman. Bahkan teman tidur, teman satu kamar. Jadi mana mungkin dia melakukan tembakan tanpa ada perintah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu pihak Baradae ini hari ini juga menjadi tersangka. Itu yang menjadi penyesalan dari Irjen Verdi Sambo karena melibatkan prajurit tingkat rendah dalam kasus ini, yang mana sebenarnya ini masih punya peluang besar Baradae untuk meniti karir di kepolisian. Nah, kalau saya melihat teman-teman, bukan hanya Baradae yang dihancurkan oleh Irjen Verdi Sambo karirnya, tetapi polisi-polisi lain yang ini awalnya tidak tahu menahu terkait kasus ini akhirnya terlibat. Bahkan ada yang ditempatkan di tempat khusus, ada yang dimutasi, ada yang dicopot jabatannya. Ini adalah korban-korban yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo atas kebohongannya melakukan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Tidak hanya itu, kalau saya melihat lebih jauh bahwa Irjen Verdi Sambo itu telah menghancurkan institusi Polri dengan apa yang dilakukan. Karena apapun yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo itu adalah sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menegakkan aturan, menegakkan hukum, malah dia melakukan pelanggaran hukum berat, melakukan pembunuhan berencana. Dan dalam sejarah kepolisian baru kali ini teman-teman, seorang Jenderal Bintang 2 yang melakukan pembunuhan berencana yang melibatkan anggota polisi lain. Yang kedua, kalau saya melihat dengan apa yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo, ini bisa membuat Polri kehilangan kepercayaan oleh masyarakat, oleh rakyat. Dengan catatan bahwa ini masalah akan dibiarkan. Tetapi kalau kita melihat ini pihak Kapolri sudah melakukan tindakan langkah yang cukup baik, membentuk tim sus agar menyelesaikan kasus ini. Dan kelihatannya kita percaya kepada kepolisian teman-teman, bahwa polisi benar-benar akan menegakkan hukum kepada anggotanya sendiri yang melakukan pelanggaran hukum berat. Dan kalau kita melihat lagi teman-teman terkait istri Verdi Sambo yang hari ini akan ditentukan statusnya oleh pihak tim sus. Apakah menjadi tersangka atau tidak? Yang mana ini akan diumumkan setelah sholat Jumat. Tetapi menurut pendapat saya, demi untuk menegakkan hukum, maka istri Verdi Sambo, Ibu PJ ini mestinya ditetapkan menjadi tersangka. Kenapa begitu? Paling tidak satu hal yang dia lakukan adalah membuat laporan palsu kepada kepolisian terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada dirinya. Yang kedua, pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Dan semua itu setelah diadakan gelar perkara, ternyata tidak ada peristiwa pidana. Artinya tidak ada dugaan-dugaan yang disampaikan oleh istri Verdi Sambo. Padahal istri Verdi Sambo itu mengetahui persis terkait
kejadian di Duren 3, tewasnya Brigadir Joshua. Kenapa dia berani melakukan laporan palsu kepada pihak kepolisian? Maka menurut saya dia pantas untuk dijadikan tersangka dalam kasus ini. Yang kedua, pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh istri Ferdy Sambo melaporkan ke polisi terkait dugaan pelecehan, terkait dugaan pembunuhan, itu adalah bagian dari obstruction of justice, menghalang-halangi penyelidikan. Dan ini tentunya mesti harus dijadikan tersangka. Itu kalau menurut pendapat saya, teman-teman, dan menurut pendapat banyak kalangan, banyak orang. Karena dia terlibat dalam kasus ini. Walaupun mungkin dia masuk skenario yang dibuat oleh Irjen Ferdy Sambo, tetapi apapun alasannya, dia adalah bagian dari kasus ini. Maka dia mestinya menjadi tersangka. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.